Coba menguraikan apa sih yang perlu diisi dalam sebuah artikel ilmiah. Ini biasanya kalau untuk para penulis master, para mereka yang sudah menguasai penuh, ya untuk apa mereka sudah punya banyak pemahaman. Ini biasanya untuk pemula aja kali ya. Jadi ini saya ambil dari template jurnal yang saya kelola sendiri, yaitu adalah jurnal Search Science Education Research Journal. Jadi pertama kita diminta untuk memasukkan apa sih judul artikel yang kita tulis. Biasanya di artikel itu, di judul, bagian judul itu, bagian top ini itu sudah diatur oleh template jurnal. Misalnya begini, tuliskan judul artikel ditulis dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris boleh, dengan jenis buku antikua misalnya, ukuran 16 spasi 1, tidak lebih dari 25 kata, dengan font tebal warna huruf Blue Accent 1, terker 25% dan sebagainya. Jadi di bagian ini kita tinggal masukkan judul artikel kita sesuai dengan instruksi yang diberikan oleh jurnal atau artikel itu. Oke. Selanjutnya di bagian bawahnya setelah kita tuliskan judulnya, itu penulis 1 silahkan dituliskan namanya, penulis 2, 3 dan sekian. Cuman kalau beberapa jurnal itu punya kriteria, misalnya di bagian sini dituliskan nama penulis, mohon di hyperlink dengan link akun ORCID atau Girl Scholar penulis. Hal ini untuk memudahkan pengelola jurnal untuk melakukan tracking kira-kira penulis yang mengsubmit artikel di jurnal mereka, apakah misalnya punya riwayat kepenulisan dalam artikel-artikel lainnya. Apabila misalnya ada riwayat, misalnya mereka adalah para penulis berreputasi yang sudah mempublikasikan artikelnya dalam jurnal-jurnal internasional berreputasi, maka memungkinkan hal itu akan menjadi nilai tambah bagi jurnal itu sendiri. Kemudian dimasukkan afiliasi, yang itu adalah misalnya dari program studi dan kampus apa, misalnya dari prodi pendidikan IPA misalnya universitas tertentu, silahkan disebutkan. Di sini tergantung pada pengaturan jurnal template jurnal masing-masing, penomoran nomor penulis, nama penulis dan semacamnya. Kemudian di bagian bawah diminta untuk memasukkan email. Ini boleh jadi email dari beberapa penulis yang ada di atas, atau misalnya hanya email korespondensi juga boleh. Artinya email korespondensi itu adalah email yang pribadi, yang masukkan emailnya sebagai penanggung jawab artikel yang disubmit. Di sini kalau di jurnal saya yang saya kelola nih, saya tambahkan dengan phone number atau WhatsApp korespondensi. Hal ini untuk melakukan koordinasi dan komunikasi berkaitan dengan artikel dan proses revisinya, karena kadang misalnya ada penulis yang lama melakukan revisi dari artikelnya, sehingga editor berinisiatif untuk melakukan kontak di luar OJS, tapi dalam artian tidak membahas konten dan revisi artikel, hanya melakukan komunikasi untuk proses revisi untuk dilakukan dengan cepat gitu. Selanjutnya di bagian bawah, tadi selain nomor tadi, aturannya adalah nomor ini tadi hanya untuk memudahkan kontak pada saat proses revisi. Selanjutnya diberikan catatan di sini hanya untuk memudahkan komunikasi saat proses review artikel. Setelah proses penerbitan pada tahapan editing, kolom ini akan dihilangkan. Jadi jangan terlalu overthinking bahwa nomor handphone Anda akan terekspos dalam artikel Anda. Tidak, ini hanya untuk memudahkan proses review artikel Anda. Kemudian berikutnya adalah pada tahapan abstrak. Aturannya adalah dalam abstrak ini kita boleh menggunakan dua bahasa, baik itu bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris, terserah kita mana sih fasihnya gitu kan.
Kemudian di artikel ilmiah biasanya juga menggunakan dua abstrak. Jadi abstrak bahasa Inggris juga ada abstrak bahasa Indonesia. Tapi kalau misalnya di jurnal, di template sudah dikatakan bahwa pilih salah satunya, maka silahkan pilih salah satunya. Yang perlu dipahami sebenarnya apa sih yang perlu dituliskan dalam abstrak. Jadi abstrak penelitian itu yang ditulis dalam artikel, draft artikel ilmiah itu adalah merupakan ringkasan singkat. Intinya dia adalah padat dan jelas dari penelitian kita. Kemudian dia juga harus menjelaskan dengan baik mengenai latar belakang yang mendasari penelitian kita, kemudian tujuan penelitian, metode yang digunakan. Ini uraiannya juga singkat nih harusnya. Kemudian hasil penelitian, yang paling utama ini adalah hasil penelitian harus dimasukkan. Kalau nggak ada hasilnya, maka dianggap tidak mencerminkan abstrak yang baik. Selanjutnya disampaikan juga kesimpulan dari temuan penelitian kita. Abstrak ini katanya tidak boleh berisi sitasi, jadi murni dia adalah resume dari artikel kita. Kemudian tidak juga berisi tabel, juga bukan ada gambar dan ataupun persamaan atau rumus-rumus. Oke. Aturan abstrak yang baik adalah tidak lebih dari 250 kata. Mengenai jenis huruf, font, dan spasinya itu tergantung pada kebijakan jurnal dalam template mereka. Mereka menggunakan jenis huruf apa, font apa, dan spasi apa, silakan Anda sesuaikan. Biasanya juga di bagian atas artikel ilmiah itu juga sudah ada artikel history atau riwayat artikel. Misalnya artikel tersebut disubmit kapan, kemudian diterima kapan oleh editor. Selanjutnya setelah proses revisi, direvisi kapan. Kemudian ketika misalnya setelah proses revisi, maka editor menyatakan artikel kita diterima sejak tanggal kapan dan kemudian dipublikasikan kapan. Hal ini penting untuk melihat seberapa efisien dan efektif interval waktu yang kita gunakan dalam proses publikasi artikel ilmiah ini. Misalnya tiba-tiba misalnya tahapan revisi 25 Maret dan received misalnya diterima misalnya tanggal 20 Maret dan tiba-tiba direvisi 21 Maret. Ini terlalu sempit dan mungkin kan dianggap jurnal kita tidak terlalu kredibel. Kemudian di bagian bawah abstrak atau di bagian samping juga boleh, itu ada berisi keyword atau kata kunci. Biasanya kata kunci ini adalah minimal 3 kata dan maksimalnya adalah 5 kata. Boleh terdiri dari 2 frasa. Misalnya begini, kompetensi guru, itu dianggap 1 kata. Yang perlu dipahami bahwa kata-kata itu disusun berdasarkan abstrak, mana duluan kata yang ada dalam abjad gitu kan. Kemudian di bawahnya adalah menerangkan tentang hak dari kita sebagai penulis dalam artikel kita, dari misalnya sisi by lisensi apa gitu kan. Kemudian di bawah itu biasanya adalah ditulis oleh editor, tapi ini menyesuaikan dengan artikel kita gitu. Oke. Selanjutnya pada bagian pendahuluan setelah abstrak tadi, maka kita masuk pada aturan pendahuluan. Apa sih sebenarnya yang akan kita tulis pada bagian pendahuluan? Pertama, disampaikan di sini bahwa proporsi tulisan dalam subbab pendahuluan itu mencakup 15-20% dari total lembar artikel yang kita sampaikan. Misalnya artikel kita adalah ada 10 lembar, jadi 20% dari 10 lembar itu kayaknya itu 2 lembar. Jadi 2 lembarnya adalah bagian introduction atau pendahuluan. Oke.
Isinya apa? Isinya adalah latar belakang masalah, kemudian rasionalitas masalahnya, urgensi penelitian kita, kenapa ini harus dilakukan, kemudian kelebihan penelitian kita dibandingkan dengan penelitian sebelumnya. Dalam hal ini, kita juga bisa masukkan nilai novelty atau nilai kebaruan dalam artikel ilmiah yang kita teliti. Kemudian kontribusi peneliti serta tujuan penelitian. Yang perlu dipahami bahwa permasalahan dan tujuan serta kegunaan penelitian disulis secara naratif dalam bentuk paragraf-paragraf, tidak seperti sub-sub judul tertentu. Jadi pada bagian ini isinya adalah paragraf-paragraf deskriptif yang menyatakan tentang urgensi penelitian, masalah penelitian, kemudian novelty-nya. Itu kita sampaikan semuanya di sini. Mengenai tata aturan teksnya silakan disesuaikan dengan template jurnal. Hanya saya ingin memberikan tips, ini sesuai dengan jurnal saya ya. Jadi untuk menulis latar belakang itu, pertama mulailah pendahuluan dengan memberikan catatan latar belakang yang ringkas tentang masalah yang akan kita teliti. Selanjutnya Anda diberikan keleluasaan untuk menuliskan tujuan penelitian. Tujuan ini merupakan bagian penting yang perlu disampaikan dalam bagian pendahuluan. Kemudian Anda pun diminta untuk menuliskan urgensi penelitian, mengapa dan kebutuhan apa yang hendak diselesaikan dengan adanya penelitian Anda. Kemudian perkenalkan kepada pembaca pada literatur terkait, misalnya beberapa variabel yang berkaitan dengan penelitian Anda, sampaikan kepada pembaca mengenai definisi, konsep, dan definisi operasional dari beberapa istilah atau variabel yang Anda gunakan dalam penelitian Anda. Kemudian sebutkan analisis kesenjangan atau nilai kebaruan seperti yang disampaikan tadi, nilai novelty ya, artinya ada masalah kemudian ada unsur kenyataan yang harus kita gapai gitu kan. Kemudian nyatakan hipotesa penelitian Anda, jika misalnya penelitian itu adalah kuantitatif atau dugaan-dugaan Anda silakan dimasukkan. Kemudian tentukan singkatan atau istilah khusus regional untuk bisa didefinisikan secara optimal gitu. Selanjutnya pada bagian metode penelitian, apa sih yang perlu diisi di sini? Sepertinya teman-teman juga sudah tahu apa sih yang perlu dimasukkan gitu kan. Mengenai aturan-aturan teknis jenis huruf, kemudian spasi, itu hal teknis, itu masing-masing jurnal berbeda, jadi sesuaikan saja. Namun kemudian tips yang ingin saya berikan untuk menuliskan metode penelitian itu pertama adalah jelaskan jenis dan pendekatan penelitian yang akan Anda gunakan dalam penelitian Anda. Kemudian silahkan pilih objek, kasus, tempat, atau kejadian penelitian Anda sebagai lokasi pelaksanaan penelitian. Kemudian kalau perlu di bagian ini juga disampaikan waktu penelitian juga tidak apa, silahkan dimasukkan. Kemudian tentukan populasi dan metode pengambilan sampel, bagaimana sampel dalam penelitian Anda dapatkan, dan bagaimana kemudian sampel itu digunakan sebagai responden atas penelitian kita. Kemudian berikutnya, kalau misalnya Anda menggunakan instrumen penelitian, itu juga harus dijelaskan. Entah itu instrumen penelitian itu adalah Anda buat sendiri atau Anda sadur dari penelitian sebelumnya atau Anda modifikasi, silahkan dimasukkan. Kemudian dimasukkan juga prosedur dan kerangka waktu penelitian, kemudian teknik analisis data yang ini yang paling penting. Dengan teknik pengumpulan data yang terlewatkan, jadi disampaikan juga teknik pengumpulan datanya gimana. Karena pada bagian ini reviewer atau editor jurnal itu akan melihat seberapa detail metode penelitian Anda dan teknik pengumpulan data Anda sehingga Anda mendapatkan data penelitian yang Anda analisa gitu kan. Kemudian berikutnya adalah
Jelaskan setiap pendekatan untuk memastikan validitas dan reliabilitas instrumen. Dalam sebuah penelitian itu sangat penting menjaga keakuratan instrumen penelitian. Jangan sampai misalnya ada unsur subjektivitas atau pengaruh luar yang mempengaruhi instrumen atau responden sehingga nanti akan mempengaruhi hasil penelitian kita. Kemudian menjelaskan uji statistik misalnya yang kita gunakan, silakan disampaikan pada tahapan teknik analisis data. Kemudian jelaskan ruang lingkup dan batasan metodologi. Kalau misalnya Anda berpikir metode penelitian yang Anda gunakan baik dari segi sampel atau misalnya instrumen penelitian terbatas, silakan diakui keterbatasannya apa, disampaikan supaya memungkinkan akan diperbaiki oleh peneliti-peneliti berikutnya. Selanjutnya pada bagian hasil dan pembahasan, ini yang perlu dipahami, inilah inti dari sebuah artikel ilmiah yang kita tulis. Apa yang perlu ditekankan di sini? Umumnya katanya proporsi pada bagian pembahasan dari total naskah kita itu 40-60% atau 50% aja dah. Jadi di bagian sini ini sudah termaksud hasil dan pembahasan. Tipenya bisa beda sih. Kalau misalnya gini, ada penelitian yang menguraikan hasil lebih dahulu, kemudian berikutnya adalah diikuti pembahasan. Jadi itu kalau misalnya per sub indikator, jadi indikator pertama semuanya bagian hasil dulu, baru kemudian sub-sub indikator bagian pembahasan. Namun ada juga artikel ilmiah atau mungkin dengan gaya penulis yang berbeda, dia menyampaikan secara selang-seling. Jadi misalnya hasil penelitian, pembahasan, hasil penelitian, pembahasan, jadi hasil yang dia temukan langsung dibahas. Ada juga yang seperti itu. Jadi bergantung kita nyamannya di mana, dan artikel jurnal ya, dan jurnal ilmiah yang akan kita tuju itu apakah menerima gaya kita atau dia punya aturan tersendiri. Jadi dalam hal ini para penulis jangan menggunakan gaya sendiri. Tunggu dulu aturan dari jurnal masing-masing. Kalau misalnya 50% dari 10 lembar itu anggaplah berarti 5 lembar itu fokus pada hasil dan pembahasan. Kemudian pada bagian ini pula Anda bisa katanya bisa dibagi dengan beberapa sub-sub bab juga boleh, tetapi katanya tidak perlu mencantumkan penomorannya. Jadi tidak usah pakai nomor-nomor. Subjudul silakan dituliskan, penandanya apa dikasih bold atau tebal juga boleh. Gambar yang dicantumkan harus dapat terbaca dengan jelas dan memiliki resolusi tinggi. Hasil penelitian disajikan dalam bentuk gambar, tabel, dan deskriptif. Analisis dan interpretasi hasil ini diperlukan sebelum dibahas. Setiap data, baik yang disajikan dalam bentuk tabel atau gambar, wajib dibahas secara mendalam dan dikonfirmasi dengan hasil-hasil penelitian publikasi ilmiah lainnya. Jadi data yang disajikan oleh peneliti itu tidak serta-merta hanya berisi deskripsi opini atau deskripsi fakta dari penulis terkait data yang dia peroleh. Jadi data kita itu kita harus bisa bandingkan dengan data orang lain, sehingga terjadilah pembahasan dan perbandingan secara komprehensif dari berbagai sudut pandang, sehingga tidak terkesan kita hanya menonjolkan hasil penelitian kita tanpa mengakomodir pendapat-pendapat lain dari artikel yang sudah terbit, gitu kan. Di sini disampaikan bahwa tabel itu aturannya gini, jadi hanya ada garis bawah dengan garis atas, kemudian judul tabel di atas. Kalau ada keterangan silakan dimasukkan keterangan. Kalau misalnya ada gambar, gambarnya ini sebenarnya bukan di samping nih, gambarnya ini harusnya adalah di atas, di bawah, sorry. Gambarnya di bawah, kemudian gambarnya ini adalah di atas, kemudian teksnya di bawah, begitu harusnya. Kalau ada rumus-rumus silakan rumus-rumusnya dikasih nomor, rumus 1, rumus 2, rumus 3 dan semacamnya.
Pada bagian ini saya bisa memberikan tips. Pertama adalah sebutkan temuan utama dalam penelitian Anda, kemudian jelaskan arti temuan tersebut dan mengapa temuan itu penting. Kemudian berikutnya adalah dukungan jawaban dengan hasil, jadi Anda bisa melakukan perbandingan dengan hasil-hasil penelitian orang lain, kemudian menghubungkan studi atau temuan dengan studi serupa seperti yang saya sebutkan tadi. Komparasi hasil penelitian kita dengan hasil penelitian orang lain, kemudian pertimbangkan penjelasan alternatif dari temuan. Anda bisa melakukan analisis secara komprehensif dari berbagai sudut pandang. Setelah itu Anda diminta untuk mengemukakan implikasi penelitian. Artinya apa? Implikasi penelitian ini adalah sebagai akibat dari temuan penelitian Anda. Kalau misalnya temuan adalah A, kira-kira dengan temuan A ini akibatnya apa? Kemudian berikutnya, kalau misalnya Anda ingin memasukkan rekomendasi, silakan dimasukkan rekomendasi. Berikutnya adalah kalau misalnya Anda merasa dalam penelitian Anda itu memiliki keterbatasan, baik dari segi metode, instrumen, atau ruang, sampel, populasi, Anda perlu sampaikan supaya tidak menganggap bahwa apa yang dikatakan oleh peneliti itu semuanya benar dalam segala keadaan. Kalau misalnya peneliti membatasi pada keadaan tertentu, itu menjadi unsur penunjang berkembangnya aktivitas ilmiah yang secara benar dan tepat dilakukan. Pada bagian kesimpulan itu singkat saja. Di sini adalah nyatakan kesimpulan Anda dengan jelas dan ringkas, bersikap singkat dan tetap pada intinya. Jelaskan mengapa pelajaran Anda yang Anda sajikan tersebut penting bagi pembaca. Kemudian Anda pun harus mampu menanamkan pada pembaca rasa relevansi, artinya mengaitkan apa yang dialami saat ini dengan apa yang Anda teliti. Kemudian berikutnya adalah buktikan kepada pembaca dan komunitas ilmiah lainnya bahwa temuan Anda layak untuk dicatat. Jadi setidaknya hasil penelitian kita memiliki kontribusi. Oke, berikutnya adalah ucapan terima kasih kalau ada. Ini ditujukan kepada organisasi atau orang-orang tertentu yang telah membantu pelaksanaan penelitian. Kemudian kontribusi peneliti, kalau misalnya penelitinya adalah lebih dari satu, misalnya 2, 3, 4, 5 gitu kan. Jadi supaya lebih detail dan editor tahu apa peran masing-masing penulis tersebut, silakan disebutkan di sini bahwa si A bertugas A, si B bertugas bagian ini, C sekian. Jadi sehingga ketahuan betul peran masing-masing penulis dalam artikel ilmiah Anda. Daftar pustaka ini katanya minimal 20 buah referensi, 80%-nya adalah jurnal internasional dalam 10 tahun terakhir. Itu aturan umum sih, semua jurnal kayaknya punya aturan seperti itu. Kemudian dia bilang kalau misalnya aturan ini untuk penulisan referensi itu bergantung pada gaya selingkung jurnal yang digunakan. Kalau di sini saya gunakan itu adalah menggunakan Mendeley ya, menggunakan Mendeley dengan model citasi apa gitu kan. Kemudian kalau misalnya ada jurnal itu silakan dimasukkan DEOI-nya, DOI jurnalnya sehingga dapat diakses secara online oleh para pembaca. Setidaknya hanya itu sih yang menjadi pokok pelajaran dalam hal bagaimana cara mengisi template artikel kita sehingga kita bisa submit dengan cepat. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.